Kalau memang nggak bisa ya jangan ambil resiko. Jangan rambut customer yang dijadikan korban gitu. Salahnya yang di sana, salahnya kenapa ini nggak sama? Kemungkinan besar ini di bagian sini, nah, sudut pertumbuhan rambutnya tuh dia nggak ketemu. Nah, ini agak susah nih pertumbuhan rambutnya nih. Nah, mencarinya. Kemungkinan besar kemarin motongnya dia itu agak ke bawah, sehingga ini cuma dipotong sampai sini. Sehingga ini kalau sudah dilipat, nah yang bagian sini menutupi sampai bawah. Tadi berantakan Mas Yan, tapi sampean pegangnya lumayan mulus banget ini. Dan tujuan itu menentukan hasil akhir. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Aal Mancung tentunya ya. Kali ini kita bertemu dengan rambut yang berbeda lagi. Kemarin di konten yang kemarin kita memotong Korean style, tapi sekarang berbeda. Ini ketemu dengan rambut yang agak berbeda lagi, yang bentuknya ngejigrak. Nanti kita akan cek dulu. Dan tentunya kita tidak lepas dengan pemotong kita atau kontainer kita. Siap? Apa kabar Mas Yan? Oh. Halo, kasih salam dulu sama viewernya. Ini banyak sekali kemarin viewernya teman-teman. Terima kasih yang sudah komen dan sudah menonton di channel ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Mas Yan. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan sudah menonton, yang sudah like, dan tentunya yang sudah share. Terima kasih banyak. Tidak ada yang bisa aku sampaikan lagi selain terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi. Kita akan cek dulu rambutnya dia ini bentuknya gimana, ya kan? Oke, kita cek dulu rambutnya nih. Oke teman-teman, kita cek dulu rambutnya. Ini, menurutmu ini rambut gimana Mas Yan? Maksudnya, nggak ini. Kalau menurutmu ini rambut tipe-tipe rambut gimana? Kan ada tipe rambut yang ngejigrak, ada yang lurus, ada yang ikal gitu. Ini tipe rambut yang gimana? Lurus nggak sih? Mbak lurus tadi pakaiannya. Lurus ya, lurus. Kalau pusarannya gimana? Sesuai nggak dengan alur rambutnya dia? Sesuai ya? Sesuai. Tapi ini agak, kalau menurutku ini agak berantakan ya, potongannya ya. Ini agak berantakan. Ini rambut-rambut seperti ini Mas Yan ya. Kalau motong rambutnya tanggung, ya nggak lurus di bagian sini, setelah panjangnya ini, nah bentuknya kayak gini teman-teman. Nah bentuknya kayak gini nih. Kalau motongnya kurang lurus, gradasinya kurang top gitu, jadi bentuknya kayak gini nih, kepotong. Maksudnya gradasi yang enggak anu tuh, yang enggak gradasinya yang berantakan itu ya di sini kepotong misalnya. Nah di sini kepotong. Dan anehnya lagi di rambut kayak gini ini nih, ini susah nih. Susahnya gimana? Di sini lagi. Ya pertumbuhannya tuh agak lurus ini. Jadi kalau ngejangkau dari sini trimmer itu agak susah ini. Nah, biasanya kan trimmer kan jalannya gini ya kan. Nah, ini susah nih karena rambutnya larinya di sini. Nah, harusnya trimmer itu di sini. Tapi gimana cara ngambilnya kan? Kalau jalannya ke sini ya gitu. Ini rambutnya nih lurus. Kalau untuk rambut ya lumayan lurus. Harusnya ini gampang ini. Cara motongnya harusnya gampang. Cuman ada yang berbeda di sini di potongannya nih. Gue lihat. Ini nih. Nah, di bagian samping sini nih. Di sini agak lebih tebal teman-teman. Jadi nggak lurus gini. Jadi ini nggak lurus. Jadi agak belok gini. Harusnya kemarin dia ini di sini lebih tebal sih. Cuman sekarang udah tipis ya, terpaksa kita ngikuti alurnya ini. Oke. Gimana Mas Yan? Ada hambatan nggak di model rambut nih? Kira-kira? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Pokoknya potong aja dulu ya. Entah jadinya seperti apa. Dan ini stylingnya nih kayaknya kurang memakai minyak rambut kayaknya. Sehingga kelihatan agak berantakan. Oke. Kita sudah cek. Kalau menurut aku ini anehnya nih kalau ketemu dengan kayak gini nih. Nah ini rambut yang kayak gini nih. Anehnya itu rambut di bagian sini ini tumbuhnya ke sini. Jadi kalau dijangkau dengan trimmer itu teman-teman ya. Kalau dijangkau dengan trimmer ini di sininya tuh agak susah gitu kan. Kalau ngejangkau trimmer jalan biasanya trimmer kalau yang di sisi kiri itu ya nih.
Biasanya kalau dari sisi kiri itu kan trimmer tuh harus jalan gini, Iya. ya kan? Nah, ini untuk rambut yang tumbuhnya begini, ini agak susah nih. Harusnya trimmer jalan ke sini kan, tapi gimana mau jalan ke sini kan, gitu. Nah, anehnya di situ. Oke teman-teman, kita lanjut dulu dan semprot dulu. Oke? Nah sekarang udah disemprot nih. Kenapa disemprot? Kemarin kan nggak disemprot. Mulai belajar. Mulai belajar. Asik. Jadi ini kira-kira mau dijepit nggak? Kira-kira. Kalau di tempatmu dijepit? Kalau di tempat saya ya dijepit. Dijepit. Cuma ini kan pendek nih Bang. Pendek. Jadi nggak usah. Jadi nggak Harusnya nggak usah memang. Nah kalau rambut seperti ini Mas Yan ya, ini kalau rambut seperti ini kan sudah pendek. Ini nggak usah diparting, nggak apa-apa nih. Tidak apa-apa. Iya, karena di sini juga nggak nyampe di bagian sini kan. Jadi di sini kalau nggak diparting, jadi overcomb dengan bagian sini overcomb dengan yang atas tuh udah nyambung tadi. Jadi ini cukup diarahkan ke sana. Yang dijepit tuh cuman bagian kiri mungkin gitu. Jadi kalau udah pendek tuh nggak perlu ngejepit teman-teman, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dia bagian kanan juga lurus nantinya sama ini. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi rambut-rambut kalau pendek itu nggak perlu ngepartingnya, itu nggak perlu dua-duanya gitu, nggak apa-apa. Karena di sini juga nggak panjang kan. Jadi nggak ada rambut yang melebihi batas di sini. Jadi nggak apa-apa, parting bagian sini aja nggak apa-apa. Karena ini kenapa partingnya hanya sebelah kiri? Karena nanti arahnya ke kanan. Jadi supaya di sini ada lebihnya juga, supaya nggak repot untuk memilah rambutnya ketika styling. Ini khusus customernya ya. Kira-kira Mas Yan, kira-kira ini mau diambil dengan guard nomor berapa dulu? mulai dari Dari 0 clipper, 0 clipper berarti. Oh gitu. Berarti nggak pakai trimmer? nanti kalau ke bawahnya dipakai kayaknya. Pakai trimmer. Kenapa nggak pakai trimmer dulu? Takut garisnya, takut kelihatan. Takut apa? Takut kelihatan garis. Garisnya. Oh, coba dulu ya. Aman. Tapi kalau nanti ada kesalahan mungkin ku benarkan ya. Ya, baiknya gimana? Oke, siap. Coba dulu. Ini close apa open? Di open Bang. Open. Iya Bang. Jadi ini di close dulu. Di open. Di open dulu. Iya. Gitu. Kenapa nggak bikin guideline dulu? Apa itu? Ini dia. Coba berhenti dulu. Kenapa nggak bikin guideline dulu di bagian sini? Yang pakai trimmer biasanya garis pemandu itu. Nah, biasanya kan kayak di apa? Di YouTube yang orang bikin guideline dulu pertama Outline maksudnya. Bukan outline. Oh. Outline tuh ini. Ini outline nih. Ini outline nih. Pengerjaannya tuh shape up namanya. Yang itu apa? Guideline itu yang kayak gini. Sebentar ya teman-teman. Misalnya di bagian sini ditandain dulu. Oh. Itu guideline namanya. Gitu, guideline. Guideline. Nah, guideline itu apa? Artinya itu garis pemandu. Jadi pemandu bagian antara rambut bawah dan rambut atas, rambut kanan dan kirinya gitu. Kenapa nggak begitu dulu? Karena di bagian kepala di sini agak cembung. Cenggung. Nggak ada masalahnya sebenarnya. Enggak. Ya nggak ada. Berarti itu kebiasaanmu biasanya. Oke, siap, lanjutkan dulu. Nanti. Oke, lanjutkan. Ini tidak dipakai dengan guideline dulu ya teman-teman. Jadi ini langsung ngambil dengan zero clipper dengan tuasnya di open. Jadi mungkin ini nggak terlalu tipis ya. Cuman bawah-bawahnya aja yang agak tipis Mas Yan ya. Iya. Oke, siap. Nah, dia pengambilnya begitu teman-teman.
mantap teman-teman. Nah, karena tulang kepala di sini ada lengkungan teman-teman di bagian samping itu, jadi bagian sini memang jangan terlalu tinggi ya. Kalau udah sampai lengkungannya itu, ini repot lagi karena di sini udah pendek. Harusnya ini nggak terlalu pendek, masih bisa. Tapi ini sudah pendek, harapnya jangan sampai terlalu tinggi gitu teman-teman. Oke, siap. Nah, bedanya ya. Ini kebiasaan, ini apa? Ini cara motong Mas Ian. Karena Mas Ian baru berapa bulan Mas Ian? Hampir 4 bulan dah. Hampir 4 bulan ya. Ini untuk orang yang baru belajar dalam 4 bulan ini ya lumayan sih teman-teman ya. Tadi aku nanya sama Mas Ian, kenapa dia nggak bikin guideline dulu di bagian samping gitu. Dia takut katanya. Karena ya wajar lah. Kalau untuk orang yang baru belajar ya bagus lah. Menurutku ini bagus. Jadi jangan ambil resiko dulu daripada nanti blunder akhirnya. Jadi kalau menurut aku ya semampunya dulu. Nah, masalahnya teman-teman gini. Kalau nggak bikin guideline dengan kayak kalau nggak bikin guideline gini, jadinya lane tuh berantakan, jadi nggak lurus gini. Kalau nggak bikin guideline dulu, gitu. Kecuali bikin guideline dulu, dilurusin dulu, jadi nanti lane-nya konsisten di bagian sini, gitu. Gitu teman-teman ya. Tapi untuk Mas Ian ini, karena Mas Ian ini baru 4 bulan dan dia takut ada apa-apa ya, ini bagus banget. Maksudnya niatnya tuh bagus banget. Jadi untuk teman-teman yang belum terlalu paham, jangan coba-coba, mending main aman aja karena ini bukan lomba gitu. Ini kita kerja gitu, jadi jangan asal ngambil gitu. Jadi kalau memang nggak bisa ya jangan ambil resiko, jangan rambut customer yang dijadikan korban gitu. Jadi kalau memang nggak bisa, ambil semampunya aja gitu. Bagus Mas Ian. Mantap. Nah selanjutnya ini pakai nomor 1 Mas Yan. Setelah tadi nggak pakai sepatu, ini sekarang pakai sepatu nomor 1. Ini bedanya ya teman-teman ya. Di sini udah agak tinggi ini ngambilnya. Kalau rambut-rambut yang di sininya tumbuhnya ke depan. Di sini udah ketinggian teman. Dan di sini, nah itu masih ada sisanya. Jadi ngambilnya kurang ke atas. Itu nomor 1 Mas Yan? Iya Mas. Sampai mana nomor 1? Mungkin sampai sini doang. Sampai segitu ya. Oh jadi bagian sini nanti nggak diambil lagi, nggak dipendekin? Kalau masih ada yang kurang bagus ya diambil Mas. Tetap diambil ya? Tetap diambil. Tetap. Jadi kalau rambut udah pendek kayak gitu, teman-temannya kalau ada yang kurang bagus ya diambil lagi gitu. Tapi ingat teman-teman ya jangan sampai blunder gitu. Kalau memang nggak mampu ya jangan maksudnya. Kalau memang nggak mampu jangan. Lebih baik belajar dulu gitu. Maksudnya misalnya di tempat kerja tuh jangan ambil risiko. Jadi misalnya di rumah belajar dulu gitu. Ambil rambutnya siapa gitu kan. Rambutnya teman untuk dijadikan pelajaran dulu gitu. Jangan langsung ambil rambut customer. Itu pakai nomor 1 ya? Iya Mas. Siap.
Nah, untuk yang lebih-lebihnya nih Mas Yan, kira-kira mau diambil dengan nomor berapa nanti? Kan ini udah saya di zero close. Udah dipisah maksudnya gitu ya. Iya. Nanti dibuang pakai trimmer. Oh, dibuang pakai trimmer. Jadi bawah-bawahnya nih pakai trimmer teman-teman. Ini tetap masih nomor 1 Mas Yan ya di bagian samping. Jadi ini nomor 1 untuk menyambungkan tadi di antara zero clipper tadi ya Mas Yan ya. Ya. Sama yang nomor 1 ini. Nah, inilah jadinya. Jadi lumayan lurus nih bagian samping nih dibanding yang tadi. Tadi kan udah agak nyelengkung tuh. Nah, ini lumayan lurus nih di bagian bawah nih. Cuman tinggal ngerapikan yang atas dulu. Nah, itu kan lumayan lurus nih. Karena pengambilan di awal udah benar. Jadinya juga rambut itu benar. Pengambilan utama itu menentukan tujuan. Dan tujuan itu menentukan hasil akhir. Itu teman-teman ya. Ini dibanding yang tadi udah agak lurus nih. Tadi udah, kalau yang tadi itu agak nyelengkung banget, tapi dibanding yang tadi ini udah lumayan. Oke, lanjut Mas Yan. Nah, ini diambil dengan nomor setengah. Ini di bagian bawah diambil dengan setengah lagi, itu di atasnya yang di apa? Yang tanpa sepatu itu ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia aja teman-teman biar lebih paham ya. Jadi tadi mengambil dengan yang clipper yang nggak pakai sepatu, ini menyambungkan memakai sepatu nomor setengah Mas Yan ya. Jadi pertamanya pakai nggak pakai sepatu, keduanya naik ke atas itu, bukan di area yang nggak pakai sepatu kan. Jadi naik ke atas ya, agak ke atas dikit gitu. Nah, lurusnya. Nah, setelah itu menghilangkan apa ya yang kurang, yang nggak kepotong tadi kan, untuk bisa nyambung kan, untuk bisa nyambung di antara yang nggak pakai sepatu dengan nomor 1 tadi itu memakai nomor setengah. Bener nggak Mas Yan? Iya benar. Mantap ya. Oke, supaya itu namanya ngeblending Mas Yan. Ini udah agak lumayan. Kalau tadi kulihat ya agak bercak. Cuman aku masih bingung nih. Nanti Mas Yan bakal ngambil dengan apa bagian sini kan? Karena di sini teman-teman, karena di sini yang kanan ini beda dengan yang kiri. Karena motong yang kemarin gitu kan. Ini beda, yang kiri dengan yang kanan tuh beda. Nah, aku masih nunggu nih. Aku masih nunggu Mas Yan nih bakal ngambil dengan apa yang kanan dengan yang kiri supaya sama gitu. Oke. Sementara yang bagian kiri di sini ini tumbuhnya gini nih. Sementara bagian yang kiri ini tumbuhnya gini. Nah, di bagian kiri ini teman-teman sama orangnya diambil sampai atas. Sedangkan di bagian kanan, nah kelihatan nih cuman sampai sini. Kalau yang tadi itu udah sampai atas gini. Nah, aku penasaran. Nah, ini lumayan mulus banget nih Yan. Ini lumayan mulus banget. Ini nggak tipis sampai fade ya teman-teman. Ini masih zero taper lah. Ini cuman clipper nggak pakai sepatu. Ini mulus banget nih yang bagian belakang. Tadi masih berantakan. Tadi berantakan Mas Yan, tapi sampean pegangnya lumayan mulus banget ini. Tinggal kita menunggu di bagian kanan dan kiri ini kayak apa jadinya nanti teman-teman. Jangan di skip ya nonton ini, karena ini edukasinya sangat penting buat teman-teman nih yang baru belajar potong. Jadi sangat penting ini. Jangan di skip ya teman, dan jangan lupa like, share, komen, dan surbet. Nah, ini di bagian samping ya kena ya teman-teman. Ini di bagian samping kiri. Nah, tadi tuh di sini agak nggak nyambung kan, di awal tuh agak nggak nyambung. Nah, dipegang Mas Yan sekarang udah mendingan nih.
Ini udah mendingan. Ini merapikan yang orang yang merapikan rambut yang tumbuhnya kurang pas. Nah, jadi untuk ketemu dengan rambut yang kayak gini nanti dan tulang kepala bagian sini agak nyelengkung. Nah, harap dipotongnya kayak gini supaya apa? Supaya nanti kalau customernya pindah tempat, yang motong itu nantinya juga nggak akan bingung. Terus terang ini mulus banget nih dibanding yang tadi itu mulus banget. Sumpah mulus banget dibanding yang tadi agak berantakan. Nah, nanti Mas Yan, ini kan agak hitam nih ya kan? Iya. Nah, ini agak hitam nih. Nanti kalau dari depan sudah lurus nih, kelihatannya sudah lurus. Ini kalau nggak perlu diambil nggak apa-apa ini. Tinggal di blending dengan gunting sasak. Ah, mantul. Sip, lanjut Mas Yan. Oke, lanjut Mas Yan. Ini kira-kira mau dihilangkan dengan apa nih? Mau di blending dengan yang mana ini? Pakai sepatu clipper nomor 1,5. Pakai nomor 1,5. Yang mana itu? Yang sini tuh. Oh ya itu yang blending yang itu Iya, ya. Aku masih penasaran nih. Coba stop dulu. Yang bagian ini kira-kira mau diapain nih? Ini kan beda dengan yang kiri. Beda nggak? Ngerasa nggak bedanya? Iya, kerasa. Kerasa. Karena ini mungkin potongan kemarin ya. Iya, Ya, akibat potongan yang kemarin ini beda banget. Nanti ini mau diambil dengan nomor berapa? Kira-kira. Kira-kira ya. Kiranya. 2, 3. Itu beda banget karena beda banget teman-teman dengan yang kiri itu beda banget potongannya sehingga kalau dilihat tukang potong tuh kok beda pastinya bilang begitu. Kalau yang tukang potong pasti bilangnya kok beda. Ini gini kalau yang tukang potong. Kalau customer tuh habis potong ya udah tinggal pulang aja gitu kan, bayar pulang. Tapi kalau yang tukang potong nih nanti kalau dia pindah barber pasti yang dibicarakan hal itu, bener nggak? Karena yang kanan kiri itu udah salah gitu. Oke, lanjut dulu, blending dulu yang bagian yang kurang nih. Nah ini lumayan mulus nih. Teman-teman, ini nomor 1,5 untuk menyatukan lagi dengan yang atas ya. Iya, Bang. Oke, siap. Mantap Asian. Nah ini untuk ukuran orang yang baru belajar ini mantap banget nih. Kalian nggak usah ragu kalau ke tempat Pasian Basit Barbershop di Trowong Kidul nih, nggak usah ragu lagi kalau untuk Pasian walaupun dia kategorinya baru 4 bulan buka barber, tapi jangan ragu lah. Ini masih Ian nih, is the best, top Marco top. Ya Mas Ian ya. Dia malu mau ngomong guys. Tapi untuk karyanya aku akuin ya luar biasa. Lumayan luar biasa. Kalau nggak percaya dia luar biasa tuh. Lihat dari bagian belakang atau depan tuh, dia lurus. Jadi nggak ada belok-belok dikit. Nah, ini dia yang ditunggu teman-teman. Karena tadi di bagian kiri nggak sama dengan yang kanan. Ini aku penasaran Mas Ian mau ngambil dengan nomor berapa yang ini? Akan memperbaiki di gimana ini? Menurut Mas Ian gimana Mas Ian? Kira-kira? Kira-kira aja. Kira-kiranya ya. Mau diambil pakai nomor 2 kayaknya. Nomor 2. Cuma di open dulu. Di open dulu. Oke, silahkan. Nah, Mas Ian, ini
saya kasih tahu dulu ya, biar nggak salah dua kali. Ini tolong dipegangin. Ini pegangin ya, supaya nggak ngeblur dulu. Ini teman-teman, karena yang tadi di bagian kiri nyampe atas. Nah, kalau sudah begini, sedangkan ini cuma nyampe sini. Nah, tadi yang bagian kiri sudah nyampe sini. Ini kita cari dulu nih, batas pertumbuhan rambutnya yang ujung, ya, teman-teman. Nanti kalau sudah ketemu, baru kalian ambil di bagian sini. Nah, salahnya yang di sana, salahnya kenapa ini nggak sama? Kemungkinan besar ini di bagian sini, nah, sudut pertumbuhan rambutnya tuh dia nggak ketemu. Nah, ini agak susah nih pertumbuhan rambutnya nih. Nah, mencarinya kemungkinan besar kemarin motongnya dia itu agak ke bawah, sehingga ini cuma dipotong sampai sini. Sehingga ini kalau sudah dilipat, nah yang bagian sini menutupi sampai bawah. Gitu Mas Yan. Jadi ini dipisah dulu nanti, baru kau perbaiki di bagian sini. Nomor 2 atau nomor 3. Baiknya nomor 3 dulu. Habis itu kalau kurang nomor 3. Nah, nanti setelah dilipat begini teman-teman, ini kan sudah dipotong ya kan? Iya. Ini kan sudah dipotong. Nanti kalau sudah dilipat begini, nah otomatis yang bagian sini kan lebih. Nah, itu harusnya diambil juga. Supaya stylingnya nanti nggak susah. Gitu. Oke? Siap? Silahkan diambil. Ya, dicari dulu sudut pertumbuhan rambutnya, dicari yang benar. Nah, itu beda tuh dengan yang kiri, itu beda. Bedanya kemungkinan besar kemarin dia bingung, karena yang ini tumbuhnya ke depan, bagian ini tumbuhnya tuh gini teman-teman, tumbuhnya tuh gini, ini susah. Nah, dia itu ngambilnya kemungkinan besar kayak gini ngambilnya. Nah, sehingga sampai atas, sehingga blade yang paling yang sebelah kiri itu nyampe ke atas gitu teman-teman. Harusnya blade-nya tetap aja arahnya kayak gini. Kalau mau ngambil dari depan, harusnya yang kiri itu nggak nyampe ke atas. Nah, itu misalnya gini ya, misalnya gini alat tuh. Jadi ngambilnya tuh nggak ginian. Coba ya, mana alat? Jadi misalnya mau ngambil dari gini nih, karena ini pertumbuhannya kan ke sini. Jadi misalnya ngambil ke sini. Nah, harusnya itu yang kena tuh bagian ini aja, bagian kanan itu. Jadi ngambil dikit-dikit gitu. Kalau semuanya kena, maka yang terjadi seperti ini sampai atas. Kalau udah sampai atas, ini bukan salah ya teman-teman. Kalau udah sampai atas, ini bukan salah, bukan berarti salah. Kalau ini udah nyampe atas, ya di sana juga sampai atas, biar sama gitu. Oke? Paham kan ya? Oke, siap, diambil. Silahkan. Nah, ini kurang lagi. Supaya cepat kena, kalau untuk pengambilan pertama, ini masuk ke pengambilan pertama, Mas Yan. Nah, sisirnya kalau aku tidak memakai yang ngenggang lagi. Ini sisirnya aku pakai yang rapat, yang lebih rapat. Kalau yang bagian sini, jadi bukan ini. Aku ngambil sisirnya. Jadi aku sisirnya kalau yang untuk pengambilan pertama tuh aku pakai yang kayak gini. Terserah, relatif. Yang penting agak rapat gini teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya rambut yang kita tuju itu nggak lari kemana-mana dan semuanya kepotong. Gitu, oke? Mantap. Mantap. Siap. Jadi kepotong semua ya. Ya. Nah, rambut yang sisa-sisa kepotong juga bisa dihabisin oleh sisir yang rapat itu, teman-teman ya. Mantap Pasyan. Nah. Mantap ya. Kurang dikit ya. Bagian sini agak kurang. Sip.
Nah, itu baru jos. Nah, ini juga jangan sampai ketinggalan nih. Ini termasuk ke pengambilan pertama. Dari sini ini juga. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Dibuang juga. Iya. Jadi misalnya ya, aku contohkannya. Ambil aja ya, biar nggak mengganggu nanti. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu sudah lumayan dibanding yang tadi. Kalau yang tadi di sini tinggi, di bagian ini tinggi, ya kan? Di bagian sini rendah. Ngambilnya cuma sampai sini. Kalau yang ini sekarang sudah lumayan. Nah, karena apa? Kalau rambut tumbuhnya begini, teman-teman, ya. Kalau rambut tumbuhnya begini, kalau ini sudah tinggi, nah, ketika ini orangnya styling begini, jadinya makin lebih tinggi kelihatannya, makin tinggi gitu kan. Nah, karena ini tumbuhnya ke sini gitu, bukan ke bawah. Ini tumbuh gini. Setelah di styling kayak gini, misalnya kan orang customer tuh ngaturnya gitu-gitu aja kan. Jadi setelah diatur ke depan aja ini udah kelihatan makin tinggi gitu. Oke? Paham ya teman-teman? Kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk rambut seperti ini. Kita lanjut dulu, oke? Pelan-pelan mas ya, supaya dapat yang dituju. Itu cuma blending bagian yang samping yang enggak nyambung teman-teman. Kenapa Mas Ian ini nggak ngambil dari sini? Karena tadi itu tujuan kita itu bukan tipis sampai atas ya teman-teman. Ini cuman tipis sedikit aja tujuannya. Jadi sekitar gini. Jadi di sini cuman nggak diambil lagi. Jadi seperti awal, tapi Mas Ian lebih menghaluskan yang bagian kurang nyambung tadi ya teman-teman. Oke, siap. Lanjut. Itu udah lumayan teman-teman. Oke, si Mas Yan. Mantap. Ini untuk orang baru belajar berapa bulan? 4 bulan. Lumayan lah. Sip. Itu di blending Mas Yan. Di bagian sini. Bagian ini nih, bagian atas. Atas dan depan. Ujung-ujungnya aja. Ya yang itu kurang masuk kurang kena. Iya sip. Mantap. Oke teman-teman, ini sudah kira-kira kurang lebih segini hasilnya. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk Mas Ian, karena ini masih Mas Ian baru belajar, baru 4 bulan. Jadi mungkin hanya segini ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman mohon dukungannya dari teman-teman, mohon semangatnya untuk Mas Ian, agar supaya Mas Ian lebih semangat belajar lagi ya Mas Ian ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah komentar kemarin. Mantap. Nah. Oh, jadi bagian bawah tuh dibersihkan pakai primer. Oh, jadi dia ini teman-teman ya. Ternyata Mas Ian ini
Yang pakai primer hanya bagian bawah pole. Jadi kira-kira masih di bawah telinga nih, masih di bawah lurusnya telinga. Oke. Jadi nggak sampai anu. Jadi ini masuk taper mesian. Masuk taper. Sip. Mantap. Dan di bagian bawah ini teman-teman, Mas Ian memakai tremel dan arah dibuka, arahnya nggak ditutup ya teman-teman, jadi terlentang gitu. Oke, ini sangat lumayan sekali untuk ukuran orang yang baru belajar, itu sangat aman sekali, lumayan Mas Ian. Lanjutkan perjuanganmu. Lanjutkan perjuanganmu untuk membahagiakan dia. Anjay. Sledeo. Sledeo. Nah, beda sledeo kena. Mantap. Mantap. Dibanding yang tadi, Fer. Ini dibanding yang tadi, Fer. Sudah top, Fer. Dibanding yang tadi udah wow. Nah, untuk bagian situ harus sama juga, Mas Yan, dengan yang kanan. Ya, mantap. Yang kanan tadi agak nyelengkung gini, enggak lurus gini, enggak lurus gini. Ini kan lurus ya teman-teman ya. Jadi harus nyelengkung juga itu. Harus dikikis sedikit demi sedikit. Gitu. Supaya apa? Supaya sama dengan yang kanan. Nah, itu caranya. Bisa pakai razor nggak, Mas Yan? Bisa. Bisa. Bisa kalau cuma bikin outline. Oh, bikin outline itu bisa pakai razor. Oh, tapi kalau bikin fade pakai razor bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kapan-kapan gua ajarin. Siap. Mantap, Mas Yan. Mantap ini. Sip. Oke teman-teman, kurang lebih untuk bagian samping atau bawah ini kurang lebih segini hasilnya teman-teman. Ini kalau untuk ukuran orang yang baru belajar, sudah aku bilang ini top banget. Ini kalau untuk orang baru belajar, apalagi baru 4 bulan buka barbershop, ini top banget teman-teman ya. Top, pokoknya top. Oke, sekarang lanjut yang mana, Mas Yan? Lanjut bagian atas ya, styling. Kira-kira di bagian atas ini kan udah pendek. Kira-kira mau diambil lagi apa enggak? Kayaknya sih nggak usah. Nggak usah. Ya, kayaknya. Kayaknya. Ini teman-teman ya. Ini lebihnya yang tadi, yang aku jelaskan itu, yang tadi. Nah ini harusnya diambil dikit aja, supaya tidak mengganggu. Dikit aja. Nah, ingat arah tangannya lagi. Kurang. Yang depan kurang. Iya, yang depan kurang. Mantap. Jadi tinggal dikit aja. Jadi untuk bagian atas, karena ini sudah pendek teman-teman, mungkin ini sudah nggak usah lagi ya.
Ini kayaknya ada yang kurang nih Mas Yan. Bagian sini kayaknya. Yang ini yang kurang. Kalau dilihat dari sini, bagian ini. Ya. Ini kurang nih. Harus diambil dikit. Hati-hati kalau ngambil pakai anu. Kurang. Itu harus di overcome kayaknya. Kelihatan nggak? Kalau dari kamera kelihatan. Nah, itu sedikit aja. Ya lumayan lah. Oke lah. Sip, lumayan teman-teman. Karena Mas Ian masih belum bisa menjangkau semuanya, kira-kira ya seperti ini hasilnya. Dan dibanding yang tadi, ini udah agak lumayan gitu. Dibanding yang tadi, ini sudah agak lumayan banget. Oke. Jadi bedanya ini Mas Fer, ya. Kalau yang tadi bentuknya kan gini, agak nyelengkung gini ya kan. Nah, kalau sekarang ini udah lurus. Jadi Anda melihat dari depan tuh udah percaya diri dengan dengan rambut Anda gitu. Kalau kayak tadi mungkin kenapa ya kok ada yang kurang gitu. Merasa ada yang kurang tapi Anda tidak tahu apa yang kurang. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya yang bagian sini, bagian samping nih. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau yang sekarang ini udah lurus nih. Nah, kalau yang tadi agak mencong. Nah, kalau yang sekarang lumayan lah. Untuk ukuran orang yang baru belajar ini lumayan teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Yan. Kira-kira mau ngapain nih? Setelah ini Mas Yan kira-kira mau ngapain? Styling aja. Styling. Oke, siap. Ini karena bagian atas ini sudah agak pendek, kayaknya nggak perlu dipotong lagi teman-teman. Ini ceritanya baru potong, cuman potongannya dia kayaknya kurang lurus katanya. Jadi makanya ini dipotong lagi. Oke, sekarang lanjut styling ya teman-teman. Waduh, baterainya habis teman-teman. Aduh. Oke, kita styling dulu, tapi kumatikan dulu, nanti lihat jadinya aja. Oke teman-teman, ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya sama Mas Ian. Ya, kalau pakai minyak rambut luar-luarnya aja. Kira-kira begini hasilnya teman-teman ya. Ini hanya memperbaiki rambut yang katanya salah potong. Nah, kurang lebih begini hasilnya teman-teman ya. Mantap Mas Yan. Dorong ke atas Mas Yan. Yang depan. Ya. Mantap. Mantap Mas Yan. Oke teman-teman, kurang lebih begini hasilnya teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Disisir Mas Yan, pakai sisir yang rapat. Dan diputar nanti. Kasih tahu sama pemirsa. Bagian samping juga disisir, di samping lainnya, di samping garis. Ya. Mungkin selanjutnya kita akan bikin video untuk sampai styling ya teman-teman. Ini kamera sudah habis. Diputar Mas Yan, diputar Mas Yan. Mohon maaf ya teman-teman, kita agak cepat-cepat. Dinaikkan dulu, naikkan cepat. Habis baterai, terus diputar. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Aduh, habis baterai. Wow. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukungannya.